Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menyempatkan hadir dalam acara sosialisasi ya dalam rangka persiapan wisuda periode 20 pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufik ya selaku WR3 bidang kemahasiswaan yang telah hadir pada siang hari ini selaku perwakilan dari Rektorat. Kemudian juga di sini ada Bapak Agus ya selaku ketua panitia dari wisuda periode 20 ini. Oke, dan tentunya teman-teman yang luar biasa ya yang sudah hadir pada siang hari ini. Oke, secara keseluruhan pada acara kita pada siang hari ini nanti teman-teman akan dijelaskan tentang teknis-teknis dari apa yang akan kita selenggarakan di acara wisuda periode 20 ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Muhammad Raufik untuk membuka atau menyapa teman-teman yang ada di sini nih. Selamat siang Pak Raufik. Oke, selamat siang Bu Rizka, Pak Agus. Selamat siang, Pak. Oke. Kami persilahkan Pak Raufik. Oke, terima kasih Bu Rizka. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman semuanya ya, segenap panitia dan teman-teman calon wisudawan ya, wisuda Asia yang ke-20 nanti. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan kali ini ya, di tengah kita liburan, di tengah kondisi puasa juga dan kondisi masih pandemi kayaknya ya. Kita masih diberikan kesehatan, ya kita patutlah bersyukur ya, bahwa itu adalah sebuah karunia yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik, mungkin saya tidak berpanjang lebar ya. Jadi teman-teman pada tahun ini mungkin ya, di kesempatan kali ini kita mungkin diberikan kesempatan juga terkait dengan pelaksanaan wisuda yang akan kita laksanakan nanti ya. Memang pelaksanaan wisuda ini tergantung dari kebijakan dari pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota Malang ya. Karena memang masih kondisi pandemi, jadi kita apakah melaksanakan online maupun offline itu juga tergantung dari keputusan dari pemerintah daerah. Nah, ini alhamdulillah ada surat edaran juga yang memperbolehkan kita untuk melaksanakan wisuda secara offline atau secara luringnya. Nah, itu. Nah, cuma memang ada beberapa persyaratan yang memang disyaratkan di sana ya terkait dengan pelaksanaan wisuda ini, terkait dengan masalah prokes khususnya, kemudian pembatasan-pembatasan jumlah yang hadir dan sebagainya itu sudah terangkan di sana. Oleh karena itu pelaksanaan wisuda kita nanti juga akan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh surat edaran dari Bapak Wali Kota Malang ya. Ya, kemarin secara jadwal memang kita ditentukan dari rapat rektorat itu tanggal 3 Juli ya, berkaitan dengan agenda akademik ya. Jadi pertimbangan di situ dari Bapak WR1 juga menyampaikan sebaiknya tanggal 3 Juli ya, karena ada beberapa acara-acara agenda akademik yang lainnya seperti itu. Nah, terkait dengan pelaksanaan wisuda ini, kemarin juga Bu Rektor sudah melakukan surat edaran ya terkait dengan pelaksanaannya bagaimana, beberapa aturan yang memang sudah aturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan dari rapat rektorat kemarin ya. Pertimbangannya memang seperti yang sudah disampaikan di surat edaran tersebut ya. Nah, kemudian sudah disampaikan, memang sepertinya itu umum ya, jadi umum teman-teman, memang belum ada penjelasan seperti apa dan sebagainya. Tapi memang ini sudah dibicarakan juga oleh pihak panitia, beberapa pertimbangan, ya beberapa sisi aspek-aspek yang lainnya memang sedang dibicarakan di sana, ya lumayan agak alot juga bahasanya karena memang beberapa banyak pertimbangan yang lainnya. Kalau begini itu akan bagaimana, kalau seperti ini bagaimana ya. Nah itu. Nah ini memang rencana memang akan ada
pengarahan memang sudah dijadwalkan, memang kapannya ini kemarin masih dibicarakan di pihak panitia. Cuma karena memang sudah banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, seperti apa pelaksanaan dan sebagainya. Nah itu sehingga kemarin dari hasil rapat rektorat juga diminta supaya segera disampaikan beberapa hal biar teman-teman juga tidak bingung di situnya ya. Oke ya. Nah untuk seperti apa dan bagaimananya mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Agus ya, seperti itu. Nah harapannya nanti acara hari ini mungkin teman-teman monggo mungkin ada titipan pertanyaan bagian tidak bisa hadir ya, monggo ditanyakan di sini biar clear semuanya, ada kejelasan ya. Harapannya ya kalau kita jawab mungkin kemarin ada beberapa pertimbangan, kalau kita jawab di grup itu kan jadi panjang gitu ya. Jadi mungkin sudah banyak sekali chat di sana, mungkin yang baca juga bingung ya. Jadi lebih baiknya mungkin debat forum seperti ini lebih enak ya. Jelas langsung ketemu disampaikan ya secara lisan gitu lebih enak. Teman-teman juga ketika nanti di grup tidak bingung ya, karena mungkin kadang kita baca itu juga bisa jadi salah maksud di situ ya. Oleh karena itu lebih enak memang kita adakan pengenalan seperti ini. Oke ya, mungkin seperti itu mukadimah ya, pembukaan dari saya. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, monggo nanti dipersilakan. Tapi sebelumnya akan diterangkan beberapa hal terkait dari mungkin ada beberapa pertanyaan dari kemarin dari teman-teman. Pertanyaannya apa saja mungkin nanti akan disampaikan oleh Ketua Panitia ya, oleh Pak Agus. Mungkin seperti itu saja dari saya, Bu Rizka. Terima kasih. Terima kasih Pak Ro atas sambutannya dan mungkin akan membuka wawasan teman-teman gitu ya yang ada di sini. Oke, mungkin biar tidak mengolor waktu juga, untuk teknis pelaksanaannya dari wisuda ini nanti akan secara gamblang gitu ya teman-teman, akan dijelaskan oleh Bapak Agus ya, di sini sebagai pematerinya. Kemudian untuk memperlancar sesi forum ini, bagi teman-teman yang nanti mau bertanya terkait apapun itu, bisa mengangkat tangan atau raise hand dulu, atau teman-teman bisa menuliskannya ke forum chat seperti itu ya. Jadi untuk memperlancar jalannya forum kita pada siang hari ini. Oke, untuk biar tidak berlama-lama, saya persilakan dulu untuk Bapak Agus. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bu Rizka. Oke, sudah siap nih kayaknya. Terdengar jelas enggak? Sangat jelas sekali Pak Agus. Dan kayaknya sangat-sangat semangat sekali nih Pak Agus ya. Pastinya teman-teman nggak kalah semangat nih ya, meskipun puasa ya Pak Agus ya. Oke, biar nggak kelihatan kalau puasa. Betul. Oke, Pak Agus, dipersilakan Pak Agus. Oke, matur nuwun. Oke, sebenarnya PPT saya sudah terlihat full belum Bu ya? Oke, sudah Pak Agus, sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman semua. Pada hari ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Hari ini sebenarnya acaranya itu tanggal 29 April 2021. Tapi karena kemarin di grup ada banyak pertanyaan yang perlu segera diluruskan, ya wis akhirnya kita majukan. Kita coba cari jadwal yang paling masuk, yang bisa mengakomodasi teman-teman baik yang bekerja maupun non bekerja itu kayaknya tanggal 1 Mei. Yaudah kita coba tanggal 1 Mei. Ternyata tanggal 1 Mei pun masih ada teman-teman yang harus dinas ya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang masih dinas. Kami pikir itu tanggal 1 libur, ternyata teman-teman di sini pekerja keras dari Sabtu tanggal merah pun tetap masuk. Jangan khawatir, alhamdulillah. Tapi jangan khawatir, ini tadi sudah direkam sama Bu Rizka, nanti link videonya, rekamannya bisa dilihat kembali, diputar kembali kapan saja. Nanti linknya akan dibagikan melalui grup wisuda. Oke.
Oke, untuk tanggal kita persiapan wisuda ini tanggal 1 sampai 6 April kemarin tuh dibuka pendaftaran wisuda. Kemudian tanggal 28 Mei batas pembayaran wisuda. Jadi kita baru tahu fix berapa orang yang ikut wisuda itu baru tanggal 28. Nah, setelah Lebaran itu bulan Juni itu kegiatan wisuda sudah mulai dimulai, yaitu diawali dengan dari tim Career Days itu akan ada pelatihan atau semacam career expo yang diselenggarakan setiap akhir pekan ya, Sabtu nggak salah. Untuk jadwalnya masih menyusul, tapi info dari tim Career Days adalah setiap ada yang Sabtu, ada yang Jumat. Teman-teman bisa ikut untuk persiapan dari wisuda ini. Jadi kalau syukur-syukur belum wisuda sudah diterima kerja di mana. Itu bulan Juni. Dan tanggal 2 Juni juga, tanggal 29 Juni 2021 kita akan adakan kegiatan prom night. Prom night itu nggak seperti tahun lalu karena kita ada keterbatasan dalam penyelenggaraan penyelenggaraan kegiatan. Nah, maka prom night kita alihkan ke secara virtual. Jadi nanti insya Allah ini hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 pukul 19 sampai selesai. Kita akan ada kegiatan prom night-nya. Tautan pendaftaran Zoom-nya untuk prom night-nya akan dibagikan nanti di grup WA lagi setelah acara Career Days ini. Nah, kemudian menjelang hari H kita pelaksanaan tanggal 3 Juli wisudanya. Namun sebelumnya pada tanggal 2 Juli 2021 kita ada kegiatan pengambilan perlengkapan wisuda seperti toga yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli dan tes swab antigen bagi teman-teman yang akan melakukan wisuda. Jadi nanti sambil mengambil perlengkapan toga, perlengkapan wisuda, teman-teman akan mengikuti kegiatan tes swab antigen. Kebijakan ini diambil setelah ada diskusi yang cukup panjang, ya karena kita akan menyelenggarakan wisuda ini sesuai dengan prokes. Kita nggak mau nanti dengan acara tiba-tiba ada tim dari COVID, gugus COVID kota, inspeksi, terus dibubarkan. Kita nggak mau, jadi kita usahakan, kita upayakan sesuai dengan prokes, dengan apa yang standar oleh surat edaran dari wali kota itu. Nah, pelaksanaan wisudanya tanggal 3 Juli. Tempatnya di mana kita masih menunggu jumlah dari kapasitas teman-teman. Tapi kita sudah mengarah ke 2 hotel, kalau nggak Hotel Sapana ya Hotel Arya Gajayana. Ini kenapa kok masih ada 2 pilihan ya? Ini bergantung nanti dari jumlah peserta wisudanya. Karena jumlah peserta wisuda yang terdaftar itu sekarang ini, kalau jumlah yang ikut di Zoom itu ada sekitar 300-an ya, 200, yang hampir 300. Cuman yang ikut wisuda offline itu terdaftar itu hanya 207. Namun sampai hari ini, kemarin itu yang sudah fix melakukan pembayaran itu ada sekitar 97 orang. Jadi kita menunggu dulu untuk memastikan. Kita sudah booking tanggalnya untuk di hotel itu, tapi untuk yang mana nanti pastinya itu kita tunggu jumlah dari teman-teman ini yang fix berapa orang. Itu untuk tanggal pentingnya. Nah, kita juga mau sampaikan kemarin teman-teman tanya ini siapa sih panitianya. Saya berikan gambaran sekilas saja tentang
tim panitia wisuda 20 ini. Ya, penanggung jawabnya Rektor ITB, Bursa Santoso, kemudian Ketua Pelaksananya saya sendiri, Agus Purnomosidi, dan wakil saya adalah Ibu Swastika Yulia Rizka. Ada support dari Sekretaris Ibu Siti Nurul Afia dan bendaharanya Ibu Widya Adarianti Rahayu. Saya baru nyadar, saya cowok sendiri. Oke, dan kita ada admin support itu dari Mbak Eni Arvistiningsih dan atau Mbak Risti ya, Mbak Risti yang di bagian yang biasanya menginformasikan segala kegiatan panitia yang perlu disampaikan teman-teman, Mbak Risti yang menyampaikannya. Oke, kemarin ada beberapa teman-teman yang menghubungi ke mana? Maksudnya ke Bapak Ibu dosen yang lain, WR ke Pak Rofi, kayaknya juga di Japri. Sebenarnya kalau prosesi acara, memang segala kegiatan yang dilakukan oleh panitia, keputusan panitia nanti dilaporkan oleh ke rektorat, tapi pada teknisnya panitia yang mengetahui secara persis. Jadi teman-teman kalau seandainya ada sesuatu yang pengen ditanyakan atau ingin diperjelas, boleh menghubungi ke nomor-nomor berikut ini. Yang pertama adalah nomor BAH Center. Tapi mohon maaf kalau nanti jawabnya, responnya agak lama. Bukan berarti nggak mau menjawab, tapi yang tahu persis dari sesuatu yang ada di panitiaan itu hanya Mbak Risti aja, dan itu Mbak Risti jadwalnya itu kadang masuk pagi, kadang masuk siang, jadi balasnya nggak langsung. Sedangkan teman-teman admin BA yang lainnya belum tentu paham dan takut salah, jadi kita kumpulkan aja ke satu kontak person Mbak Risti itu. Atau kalau teman-teman pengen langsung hubungi saya, silahkan di nomor yang tercantum di atas itu. Oke, saya kira itu aja dari saya. Mungkin saya serahkan lagi kepada Ibu Rizka. Monggo. Terima kasih Pak Agus atas penjelasan dari teknis atau alur dari persiapan jalannya wisuda kita periode 20 ini. Nah, ini kita akan buka sesi diskusinya dulu ya Pak Agus. Saya akan mempersilakan teman-teman, mungkin ada yang ingin tanya, bisa raise hand, ataupun teman-teman bisa menuliskannya ke di forum chat, gitu ya. Silakan jika mungkin ada yang, oke, ini ada yang tanya, nih Pak Agus dari Mbak Vela Sari, swab itu dilakukan peserta wisuda saja atau dan undangan atau walinya? Mungkin bisa langsung dijawab ya Pak Agus ya. Oke, terima kasih Mbak Vela. Ya, swab ini itu kita akan menetapkan prokes itu ke seluruh apa yang ada di acara wisuda itu. Jadi kita menetapkan prokesnya baik ke wisudawan pada hari Sabtunya, dan undangan atau walinya juga kita swab juga. Kalau seandainya walinya, kalau wisudawannya itu pada hari Sabtu, untuk pengalokasian waktu biar tidak molor terlalu lama acaranya nanti, maka wisudawannya pada hari Sabtu, pada hari Jumatnya tanggal 2 Juli, tamu undangannya pada hari Sabtu sebelum acara sudah berlangsung. Dan nanti wisudawannya bisa langsung masuk ke gedung, wali sama undangan ada sebelum masuk gedung tes swab dulu. Gitu ya Mbak Bella. Jadi tambahan undangan yang kemarin itu kan bersifat opsional, selain untuk
biaya hotelnya juga biaya untuk swabnya. Oke, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Ya. Mungkin ada tanggapan lain. Kalau nanti ada tanggapan lain ya, Mbak Vela bisa menambahkan di kolom chat. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi. Oh, Bu, maaf, baru join swab dari kampus atau bagaimana? Oke, mungkin langsung aja Pak ya, karena kalau swabnya memang dari kampus Mbak, ini langsung jawaban teknis aja tadi. Oke. Karena sudah termasuk biayanya ya. Iya, oke. Yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari M. Yanuar. Ya, jika sebelum tanggal tersebut peserta telah melakukan swab antigen secara pribadi, apa masih harus ikut di kampus, Pak? Oke. Silakan dijawab, Pak Agus. Ini kita lihat dulu tanggal swabnya kapan, dan itu nanti kita serahkan ke petugas medisnya di sana. Nah, jadi kita yang melakukan swab itu bukan tim dari kampus, tapi kita mendatangkan tim dari Dinkes. Nanti nggak tahu Dinkes menunjuk siapa. Nanti itu yang akan menentukan bisa apa atau enggak, karena alokasi biaya kita juga sudah yang teman-teman bayarkan juga sudah termasuk swab antigennya. Gitu, Mas Yanuar ya. Semoga bisa menjawab ya. Oke, seperti itu ya Mas Yanuar. Atau mungkin ada tanggapan dulu dari Mas Yanuar? Ya. Saya persilahkan di-unmute kalau ada tanggapan. Oke, tidak ada. Selanjutnya Pak Agus. Yeah. Kalau posisi di luar, ini pertanyaan dari Mbak Linda Sri. Yeah. Kalau posisi di luar kota, apa toganya tetap harus diambil langsung di kampus, Pak? Iya, karena pembagian toganya itu H-1, kita berasumsi teman-teman sudah hadir di Malang itu pada hari Jumatnya, karena kalau nggak diambil hari Jumat mau diambil kapan, karena H-1 gitu. Jadi teman-teman yang di luar kota mungkin bisa acaranya ini malam kok, jadi bukan pagi. Jadi kalau seandainya teman-teman dari luar kota datangnya malam, tidak apa-apa, kita buka dari jam 7 sampai jam 8, jam 6 sampai jam 8, maaf, jam 6 sampai jam 8. Itu kan? Oke, Pak Agus, jawabannya cukup jelas ya. Kalau misalnya nanti dari teman-teman, misalnya ada jawabannya dari Pak Agus mungkin atau teman-teman masih bingung, bisa menambahkan lagi di kolom chatnya ya teman-teman ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari, yang tanya ternyata namanya merek HP Pak, Lenovo gitu ya. Laptop Bu, nama laptop. Oh iya, laptop juga ya. Oke, ini pertanyaannya sama ya, jadi tidak perlu dibahas lagi ya, karena nanti akan diambil, tetap diwajibkan untuk diambil di kampus ya, Mas Lenovo atau Mbak Lenovo gitu. Kemudian, nah ini ada yang tanya juga, apakah boleh datang tanpa pendamping nih Pak Agus? Boleh Mas Fahmi, tapi siapa tahu nanti setelah sudah langsung bawa pendamping juga nggak tahu ya Priska. Langsung bawa pendampingnya dari peserta wisudanya gitu ya. Siapa tahu nanti kenalan di situ sebelahnya masih kosong juga, masih single, nggak apa-apa. Oke, kemudian ada selanjutnya usaha memang harus seperti itu ya Pak. Oke, di sini ada pertanyaan dari Mbak Zaki Rahmadani ya. Masih ya. Bagaimana tanggapan kampus kalau ada salah satu peserta wisuda atau wali setelah swab terus hasilnya positif, Pak Agus? Oke, anjuran dari Dinkes adalah tidak diperkenankan ikut wisuda. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, ini kan kita acaranya masih bulan Juli, sekarang masih bulan April, Juni, April, Mei, Juni. Jadi masih ada 2 bulan lagi. Selama 2 bulan itu memang kita nggak tahu persentuhan dengan siapa, tapi paling enggak nanti 2 minggu sebelum hari H, teman-teman semua bisa menjaga diri paling enggak benar-benar mentaati protokol kesehatan agar pada saat tes bisa. Kita harapannya nggak bisa, teman-teman semua bisa ikut ya. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman semua.
sekiranya bisa menjaga diri dari hal-hal yang sekiranya dapat tertular, resiko tertular. Gitu ya. Kemudian ya intinya kita memang harus tetap menjaga kesehatan ya, terlepas dari semua ketentuan yang ada atau bagaimana. Kita mungkin dengan adanya wisuda offline ini memang kita harus menjaga, tidak hanya menjaga diri sendiri ataupun di keluarga kita, tapi juga menjaga kita dan orang lain, kan otomatis yang masuk ke dalam area itu, seperti itu ya Pak Agus ya. Ya, betul. Oke, kayaknya itu tadi pertanyaannya juga jawabannya juga menjawab pertanyaan dari Mas Lenovo. Mas Lenovo tadi datangnya telat gitu ya, jadi masih tanya acaranya tanggal berapa ya? Tepatnya tanggal 3 Juli ya Pak Agus ya acaranya. Ya, mungkin nanti PPT-nya di-share juga ya Pak Agus ini ya? Bisa di-share nanti di grup ya nanti. Oke, siap. Kemudian, nah ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Vela Sari. Pembagian toga dan swab ada pembagian jam tertentu apa tidak Pak dari kampus, atau peserta bebas mau ngambilnya jam berapa? Bisa dijawab Pak Agus? Ya, tadi sudah saya sampaikan pengambilan toganya jam 6 sampai jam 8, nanti first come first serve. Jadi siapa yang datang duluan nanti itu yang dilayani duluan. Seperti itu. Petugas kesehatan nanti akan datang sekitar jam 5-an persiapan ya, jam 6 bisa dimulai setelah Pak maghrib sampai nanti jam 8. Harapannya dari dengan 2 jam itu semua peserta calon wisudawan sudah bisa tes itu. Sudah bisa tes dan ketahuan hasilnya dan juga dapat toganya ya Pak Agus. Iya, betul sekali. Dan Oke, kemudian nah ini Pak ada yang tanya dari Mas Kozin ini. Ya. Untuk tes swab-nya apakah boleh jika mengambil di tanggal 3 dan pengambilan toganya apa boleh dititipkan juga Pak karena posisi sedang di luar kota? Silakan dijawab Pak Agus. Oke, kita sangat berharap teman-teman semua itu bisa hadir pada tanggal 2 Juli ya, pada hari Jumat malamnya. Jadi makanya kenapa kok kita kita alokasikan hari Jumat malam, itu juga untuk mengantisipasi teman-teman yang dari luar kota juga. Jadi kalau seandainya tes swab-nya tanggal 3, kita akan kesulitan menampung dari wisudawan dan pendamping. Jadi tanggal 3-nya kita khususkan untuk pendamping. Jangan sampai nanti kalau teman-teman swab-nya tanggal 3, acara sudah dimulai, teman-teman belum datang. Karena nanti kalau acara sudah dimulai, bagi pendamping masih boleh masuk, tapi bagi wisudawan tidak diperkenankan masuk. Karena kalau yang wisudawannya itu sudah ada di main room ya, di bagian tengahnya, nanti malah mengganggu jalannya acara wisuda, seperti itu. Jadi swab-nya tanggal 2 ya, hari Jumat itu. Oke, jangan-jangan nanti waktunya udah mulai salaman sama Bu Rektor gitu ya Pak ya, ternyata masih antri seperti apa. Iya, gitu. Jangan sampai itu. Ya betul, jadi teman-teman sangat-sangat diusahakan di tanggal 2 karena kita juga kasih spare waktunya itu sampai malam sekali ya Pak Agus ya, sampai jam 8. Oke, kemudian ada lagi nih Pak, untuk persiapan wisuda apakah ada gladi bersih Pak Agus? Oke. Pertanyaan dari Mas Saiful Arifin. Oke, Mas Saiful Arifin, biasanya kalau wisuda sebelumnya maka ada gladi bersih. Untuk saat ini gladi bersihnya kita wakilkan Pak Mas. Jadi nanti akan ada tim dari Institut Asia yang akan memperagakan dan mendokumentasikan persiapan wisudanya. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat videonya aja yang akan diputar pada saat prom night dan waktu pengambilan wisuda. Waktu pengambilan toga, pengambilan wisuda gitu. Ini saya sempat kaget, Pak. Gimana wisudanya diambil? Maaf, gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu bolak-balik ke Malang kalau emang ada di luar kota. Ya, karena nanti memang sistem sebelum hari H itu semuanya dijalankan secara online ya Pak Agus ya. Yes, ya.
Oke, minimal H-1 itu sudah posisinya di Malang, minimal malam lah ya. Ya, ya. Oke Pak, ada pertanyaan lanjutan nih Pak Agus dari Mas Zaki Rahmadani. Terus kalau ini pertanyaan lanjutan nih, Ya. kalau hasil swabnya positif nih Pak, ya, Ya. kan intinya mahasiswa itu tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti wisuda secara offline. Nah, untuk biaya yang sudah dibayarkan teman-teman bagaimana ini Pak Agus? Oke, ya ini kemarin juga jadi diskusi yang panjang sama antara teman-teman itu gimana dengan kalau seandainya ada yang positif, gimana kalau seandainya wisudawannya positif tapi pendampingnya negatif, dan demikian pula bagaimana sebaliknya. Pada intinya kita nanti akan upayakan, kita masih belum ada keputusan balikan, tapi kita mengupayakan karena kita harus mendiskusikan dengan rektorat. Kita upayakan ada kompensasi lah buat teman-teman, karena kita juga gimana ya, kita sudah berusaha agar kita bisa mentaati prokes biar acara kita lancar di hadapan pemerintah dan dinkes, tapi kita juga berempati buat teman-teman kalau memang hasilnya positif. Maka dari itu saya sangat-sangat berharap teman-teman bisa menjalankan prokesnya itu secara mandiri sebelum persiapan wisuda. Jadi jauh-jauh hari sebelum persiapan wisuda itu teman-teman sudah bisa menjaga diri, baik teman-teman maupun pendampingnya, agar kita semua bisa negatif dan bisa bisa berjalan sesuai dengan harapan, gitu ya. Oke, Pak Agus, ya memang selain kami yang maksudnya berusaha membuat acara ini, bagaimana seprokes-prokesnya mungkin gitu ya Pak Agus ya. Iya, tapi segala sesuatu juga tetap kembali ke teman-teman semua yang ada di sini ya. Begitu banyaknya jumlah teman-teman dan juga pendampingnya. Mari kita saling menjaga ya, intinya seperti itu sih. Jadi mari kita sama-sama menyadari hal itu. Nah, kemudian untuk hasil swabnya Pak, ini ada pertanyaan dari Ahmad Yusuf Sohib. Apakah nanti di-share di grup atau kita harus menunggu langsung di lokasi tes swabnya Pak Agus? Oke, untuk hasil swabnya kita masih menunggu dari petugas kesehatannya ya, tapi teman-teman nggak perlu harus menunggu. Dan kita tidak akan men-share di grup. Karena apa tidak di-share di grup? Karena itu adalah hasil tes pribadi yang bersifat rahasia ya, jadi kita nggak sampai pengen tahu hasil tes pribadi seseorang ditampilkan di muka di tempat umum. Jadi nanti hasil dari tesnya dinkes, laporannya dinkes nanti akan dijabri disampaikan secara personal by WA atau by WA seperti itu. Jadi nggak harus nunggu sampai selesai itu, enggak. Baik, terima kasih jawabannya Pak Agus. Kita masih ada pertanyaan lagi Pak Agus ini dari Mas Faisal. Kenapa promnet tidak dilakukan secara offline sekalian ini Pak Agus? Ya, kemarin itu kita juga diskusi mau promnet secara offline atau online. Kalau online kok kurang greget gitu ya katanya. Bikin offline aja. Tapi kalau offline itu kita agak susah untuk menjaga prokesnya gitu. Bukan kita menjaga, tapi kita benar-benar mau menjaga prokesnya itu ya. Kita usahakan itu kalau lagi senang-senang sampai lupa itu kan bahaya. Makanya keputusan kemarin dari tim kita akan secara online. Tapi kita juga berusaha gimana caranya promnet secara online ini nanti bisa semeriah mungkin. Jadi nanti mungkin awalnya secara umum, tapi nanti akan di breakout berdasarkan prodi seperti itu. Biar ngomongnya bisa langsung nyambung. Itu ya Bu Rizka ya.
Oke, ya mungkin bagaimanapun kita sebenarnya meminimalkan ya Pak ya adanya resiko. perkumpulan-perkumpulan Iya. ini dan resiko-resikonya. Iya. Seperti itu, makanya promletnya kenapa tidak diadakan secara offline Mas Reza. Kemudian ini ada saran nih, Pak dari Mbak Titis, Mas apa Mbak Mas Titis Tri Raharjo ya. Ada sarannya prokesnya harus tegas, tidak ada tawar-menawar, ya, jangan sampai ada klaster baru. Itu memang harapan kami semua ya Pak Agus ya. Iya Pak Titis, makanya kita harus tegas itu Pak Agus ya. Jangan sampai ada klaster baru Bapak ya. Jangan sampai klaster di India sampai sini atau balik ya. Jadi memang kita usahakan, kita upayakan prokesnya benar-benar dijalankan gitu. Makanya kita adakan swab juga seperti itu. Ya, betul sekali. Oke. Kita lanjut lagi Pak untuk pertanyaan dari Mbak Velasari. Pak, kenapa gladi bersihnya tidak dilaksanakan via Zoom Pak seperti sekarang? Oke, ya Mbak Vela. Jadi kita buat dokumentasinya dulu dan nanti waktu pemutarannya itu nanti waktu promlet itu juga dilakukan by Zoom seperti ini Mbak. Jadi nanti juga ada panitia juga akan tetap mendampingi. Tapi kita butuh dokumen semacam gambaran teknis di lapangan. Jadi kita masih belum ke tempatnya, ke hotelnya untuk melakukan penyutingan seperti itu. Jadi kita nanti akan melakukan syuting dulu, merekam, mendokumentasikan dari simulasi wisuda. Terus nanti akan kita putarkan pada saat kita akan zoom di promlet itu, serta diputar di video waktu pengambilan pegang. Itu ya Mbak Bella. Jadi 2 kali malahan. Ya, betul. Jadi mungkin maksudnya Mbak Vela mungkin ada Zoom, kemudian kita melakukan di hotel gitu ya Pak ya mungkin ya. Jadi, memang kita memudahkan lagi dengan kita membuat tutorial video ya Pak Agus ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa memutar berulang-ulang. Oh iya aku lupa kemarin harusnya aku bertanya gimana dan sebagainya. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih jelas ketika melihatnya di video. Oke, ini ada masih pertanyaan lanjutan. Terkait pembiayaan yang dikembalikan tadi Pak Agus. Mungkin ini bisa lebih diperjelas lagi sistemnya bagaimana. Mungkin seperti itu ya maksudnya Mas Zaki. Atau mungkin bisa unmute Mas Zaki untuk lebih jelasnya. Ini Mas Zaki ya. Ya, untuk kompensasi dari mereka yang positif ya, kita dari panitia itu sumber dananya juga dari teman-teman membayar dari membayar wisuda, biaya wisuda itu kita juga mencari promo iklan-iklan itu sponsorship ya sponsorship. Nah untuk pengembalian dari dana-dana teman-teman yang aktif yang positif itu bagaimana? Nah, kita juga harus menghitung ulang lagi nanti Mas. Jadi karena kita untuk booking hotel, untuk pesan makan, untuk tes swab itu kita sudah keluarkan uang. Nah, kalau harus menentukan pengembalian biayanya harus dikembalikan, nah kita masih belum bisa menghitung secara pastinya. Tapi kita akan upayakan kalau memang kita akan pastikan bahwa memang nanti ada upaya untuk mendapatkan kompensasi, tapi besarnya bagaimana itu nanti harus dibicarakan dulu dengan pihak rektorat dan yang ada. Terus kita nggak berharap sih teman-teman positif biar kita bisa ikut proses semuanya. Ya, gitu ya Mas. Oke, Pak. Mungkin ya memang akan diupayakan ya Pak Agus ya, seperti jawaban Pak Agus di awal tadi, pastinya akan mengupayakan kompensasi yang kiranya nanti akan bisa diberikan ke teman-teman seperti itu.
Oke, saya akan lanjut dulu Pak di sini. Nggih. Bentar, ini soalnya banyak banget. Oke. Pak, kalau untuk yang baru saja melakukan vaksin, katanya kan hasilnya akan selalu positif. Iya. Bagaimana untuk yang baru-baru ini melakukan vaksin dan misal hasilnya positif, Pak Agus? Oke. Setahu saya itu vaksin itu ada IgG dan IgM. Yang dilihat nanti yang IgG-nya yang aktif. Kalau ada antibody itu kalau nggak salah yang IgM. Jadi apa nanti kita akan diskusikan dengan apa namanya dengan dinas kesehatannya, bagian kesehatannya gimana boleh atau enggaknya ikut itu hasil dari tes itu. Jadi yang dilihat nanti adalah hasil IgG-nya. Oh, Kalau ada antibody-nya, nah ini itu nanti bergantung dari jenisnya gimana. Gitu. Jadi kalau emang apa hasilnya itu dari hasil vaksin, mungkin akan apa namanya dinkesnya akan memperbolehkan, ya kita pada intinya kalau masalah prokesnya kita ikuti dari dinkesnya, boleh atau enggaknya. Jadi yang memutuskan bukan panitia, tapi dari dinas kesehatannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Titis. Swab yang berlaku itu 1 kali 24 jam atau 2 kali 4 jam, Pak Agus? Oke, saya kurang tahu pastinya Pak Titis ya. Ini itu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Nanti akan saya tanyakan ke dinkesnya ya Pak ya. Tapi pun toh nanti 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, kita juga tesnya itu 1 hari sebelum wisuda dan pada pagi harinya Pak. Itu yang jadi patokan kita. Tapi pada intinya adalah nanti swab-nya itu yang berlaku yang mana nanti saya sampaikan, saya tanyakan dulu ke pihak dinkesnya, karena saya tidak tahu ini kalau yang apa masa berlakunya ini yang 24 atau 24. Itu Pak Titis ya. Oke, jadi ada pengetahuan lain juga sih Pak terkait vaksin ya Pak ya. Jadi di vaksin itu sebenarnya ada IgG dan IgM ya gitu ya. Yang dilihat itu yang IgG-nya yang aktif sifatnya gitu. Jadi kalau ada antibodi yang merah itu berarti IgM-nya. Dan mungkin saya ada pengalaman sedikit nih Pak Agus ya. Ini pengalaman pribadi juga. Kemarin setelah saya divaksin ya ada kondisi di mana mengharuskan saya untuk melakukan swab dan alhamdulillah hasilnya juga negatif seperti itu Pak Agus. Jadi kayaknya yang katanya vaksin itu menyebabkan positif kayaknya ya masih belum bisa dikatakan oh iya gitu belum. Gitu. Ini itu sharing pribadi aja dari saya. Kemudian ini sudah. Oke, ini sudah. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi terkait yang dijelaskan oleh Pak Agus. Mungkin ada yang kurang jelas. Mas Faisal itu angkat tangan mau tanya ke Bu Rizka. Oh ini Mas Faisal. Ya. Mas Faisal ini angkat tangan ya. Boleh di-unmute Mas Faisal. Boleh. Oh, kepencet tuh, Mas. Kepencet. Iya, kepencet tapi nggak turun-turun. Baiklah, Mas Faisal. Oh, ini ada pertanyaan atau saran mungkin ya. Kenapa Pak wisudanya tidak dilaksanakan pada hari Minggu, biar yang dari luar kota dan bekerja tidak perlu izin? Oke, ya Mas Kosin, ini kan kita pengennya sih kalau wisuda ya kita bisa menentukan tanggal sendiri, tapi itu sudah ditentukan oleh rektorat dan Pak Rofik tadi sudah menyampaikan di awal itu adalah keputusan dari rektorat mempertimbangkan dari kalender akademik dan bisanya tanggal 3 itu Mas Kosin ya. Ya memang kita juga mempertimbangkan teman-teman yang dari luar kota, makanya kita buat acaranya biar nggak teman-teman yang dari luar kota dan sedang kerja itu nggak sering-sering izin gitu. Jadi kita coba kumpulkan pada mendekati hari H. Mungkin gitu ya Mas Kosin ya.
Mohon maaf kalau memang harus izin lagi untuk ikuti wisuda ya. Oke, terima kasih atas masukannya Pak Agus. Kayaknya di sini sudah teman-teman sudah jelas semuanya kayaknya. Oh, ini ada lagi Pak, ternyata barusan ada yang tanya. Maaf Pak, apakah ada keringanan untuk pembayaran wisuda? Seperti contohnya waktu wisuda online sebelumnya, itu ada keringanan untuk mencari surat keterangan tidak mampu. Terima kasih. Pertanyaan dari Mas Anas. Oke, ini saya kemarin nggak ikut apa namanya kepanitiaan tahun wisuda tahun 19 nggak tahu ada keringanan ya. Yang saya tahu itu dulu waktu saya jadi panitia wisuda yang ke-18 itu malah seluruh wisuda seluruh mahasiswa yang sudah yudisium itu harus membayar wisuda. Saya nggak tahu kalau di 19 itu ada keringanan. Coba nanti saya tanyakan ke panitia yang kemarin ya. Seperti itu Mas Anas ya. Seperti itu Mas Anas. Atau mungkin ada penjelasan dari Bapak Muhammad Rafiq mungkin? Oh ya Pak Rafiq mungkin. Terkait hal ini Pak. Saya nggak tahu. Bu Rizka ya, Pak Agus. Ya, tambahan aja. Jadi kalau jadi melihat dari histori wisuda sebelumnya ya. Jadi di Asia itu dulunya lah ya. Itu memang wajib wisuda ya. Jadi wajib wisuda, kemudian pengambilan ijazah itu pada saat wisuda itu ya. Berkembangnya waktu ada perubahan ya. Terus juga memberikan beberapa keringanan karena keringanan terkait dengan masa-masa teman-teman itu. Jadi dulu waktu online juga ada keringanan. Nah yang sekarang ini kemarin tidak ada ya kebijakan itu. Cuma diganti kebijakan dengan hanya mengambil ijazah saja. Gitu. Nah mengambil ijazah saja sebenarnya juga hanya terjadi mulai di semester ini. Maksudnya pertama kali lah ya. Tidak tahu nanti kedepannya masih tetap ada kebijakan itu atau tidak. Cuma untuk yang sekarang ini ada kebijakan teman-teman hanya mengambil ijazah saja. Jadi ya pilihan mungkin ya. Jadi kalau kepingin ikut ya memang sekian, tapi kalau enggak keterbatasan apapun, keterbatasan waktu, keterbatasan biaya dan sebagainya, opsi yang kedua adalah pengambilan ijazah saja. Nah, seperti itu. Jadi sepertinya kok hampir separuh Pak ya untuk biaya pengambilan ijazah saja. Jadi itu ya penjelasan. Oke, terima kasih Pak Ro. Jadi sebenarnya sudah ada keringanannya ya Pak Ro ya. Karena teman-teman bisa mengambil ijazahnya ibaratnya seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan baru lagi Pak Agus dari Mbak Dahlia. Mungkin tadi karena terkendala Pak, sinyalnya kurang bagus. Jadi untuk biaya swab, kalau misalnya mengambil untuk tambahan pendamping, berarti semua biaya swab sudah termasuk untuk 3 orang. Seperti itu Pak. Oke, jadi gini Mbak Dahlia. Yang 1.200.000 kemarin itu kita sudah mengalokasikan seluruh biaya bagi wisudawan dan satu pendamping, termasuk biaya swab. Nah kemudian kemarin kita juga menawarkan tambahan, kemarin ada usulan dari teman-teman Pak, saya pengennya ada dua pendamping. Nah kemarin akhirnya kita tawarkan bagi yang membutuhkan saja, membutuhkan pendamping tambahan, satu pendamping tambahan, itu tambahannya yang tercantum di kemarin itu sudah termasuk biaya swab, jadi sudah tidak ada biaya lagi Mbak Dahlia, semua sudah ikut, jadi semuanya nanti pun waktu pengambilan toga sudah, kalau emang sudah lunas semuanya nggak ada biaya tambahan lagi. Ya, seperti itu ya Mbak Dahlia. Jadi memang untuk biaya 1.200.000 itu sudah include dengan swab antigen untuk wisudawan ditambah dengan satu pendamping, seperti itu ya Pak Agus ya. Kemudian untuk biaya misalnya ada undangan tambahan, berarti ya sudah di-cover dari biaya yang ditambahkan untuk satu undangan tambahan tersebut. Seperti itu. Jadi tidak ada dibebankan lagi biaya swab ketika teman-teman datang, nanti seperti itu ya Pak Agus ya. Oke,
Kemudian mungkin kami juga akan menginfokan ke teman-teman semuanya bahwa tidak hanya teman-teman yang wisudawan ataupun pendamping dari teman-teman yang datang nanti yang di swab, tapi kami seluruh panitia yang datang di situ akan melakukan tes swab juga, gitu. Karena kami benar-benar taat untuk prokesnya, dan besar harapan kami teman-teman juga seperti itu, gitu ya. Teman-teman juga harus menjaga kesehatannya. Meskipun di sini nanti untuk swab antigen teman-teman akan dilaksanakan H-1 untuk teman-teman wisudawan. Kemudian untuk pendampingnya adalah tepat di tanggal 3, tapi harapan kami teman-teman tetap harus menjaga kesehatan, gitu ya. Karena yang mampu mengontrol adalah teman-teman sendiri. Mungkin seperti itu ya Pak Agus ya, dari keseluruhan diskusi kita pada siang hari ini. Ya, jadi kita kembalikan lagi ke peserta ya. Kita berusaha menjaga kesehatan kita semaksimal mungkin resiko adanya penularan buat teman-teman. Tapi kita juga mohon bantuan dari teman-teman untuk menjaga diri, itu juga perlu. Dari sisi panitia sudah berusaha sekeras mungkin, kita juga butuh bantuan dari teman-teman semua menjaga diri juga agar kita bisa lancar. Oke, ini masih ada pertanyaan lanjutan ini Pak Agus kayaknya. Ya. Jadi ini masih ini ada pertanyaan dari Mas Zaki, untuk pendamping jadi satu atau kedua orang tua ya Pak? Ya. Bentar, saya juga bingung bertanya. Atau maksudnya hanya satu atau itu kedua orang tua gitu kayaknya Pak ya pertanyaannya ya? Iya. Jadi Mas Zaki 1.200.000 itu yang awal itu adalah untuk satu wisudawan dan satu pendamping aja, monggo bapak atau ibunya. Tapi kalau ingin menambahkan, saya pengen juga bapak ibu, ya monggo tadi tambahannya diajukan lagi itu, seperti yang ada untuk pendamping tambahan itu. Jadi hanya untuk satu wisudawan dan satu pendamping seperti itu ya Pak Agus ya. Nah, ini ada tambahan, ada pertanyaan dari Mbak Nadia ya. Untuk pembayaran tambahan pendamping terakhir kapan ya Pak Agus? Oke, sebenarnya kalau di Google Form itu ada tanggal, ada tanggal kapan kira-kira kapan terakhir kira-kira kalian teman-teman bisa menyanggupinya. Tapi kita pasti batas waktu terakhir sampai sesuai dengan terakhir pembayaran sudah tanggal 28 Mei, saya lupa 28 Mei 2021 ini. Ya, jadi kita samakan. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak Agus nih dari Mas Caka Edo. Apakah pendamping diperkenankan untuk membawa balita? Dan jika diperkenankan, apakah dihitung sebagai pendamping tambahan Pak Agus? Oke, kita nggak tahu ya balitanya itu usia berapa. Kalau balita bawah 5 tahun ya Mas Caka ya. Kayaknya kalau singkatannya balita bawah 5 tahun ya. Tapi nggak tahu kalau masih masih bayi banget, nggak tahu ya. Pada intinya untuk menjaga kesakralan, terus menjaga alur jalannya wisuda, kita tidak memperkenankan untuk membawa balita dan anak-anak. Ya, sekiranya bisa mengganggu, ditakutkannya akan mengganggu prosesi wisuda. Jadi mohon maaf kalau balita tidak diperkenankan masuk. Tapi kalau nanti mau mendampingi setelahnya, mau foto-foto bareng, monggo silahkan. Seperti itu. Ya, dan mungkin karena ini statusnya balita ya Pak Agus ya, mungkin dari teman-teman juga sekiranya tahu bahwa balita itu juga rentan terhadap virus dan keadaan luar gitu loh. Dan kami sangat menyayangkan sekali jika nanti ada kabar-kabar yang misalnya kurang enak terkait adanya
balita gitu ya, karena ya itu tadi, karena dengan virus itu sangat rentan sekali balita, jadi kayaknya eman banget kalau malah dibawa ke situ gitu. Iya, Bu. Mungkin pertimbangan ibu-ibu Iya, ya, iya, betul ya. iya, pertimbangan ibu-ibu ini Pak, Ya, maksudnya betul. ya selain yang disampaikan Pak Agus tadi, mungkin ada Oke. kiranya teman-teman juga berpikir dari hati juga gitu ya, kasihan Ya. gitu kalau anak-anak sampai masuk ke situ gitu, apalagi bertemu dengan orang-orang dari luar kota kan pastinya di sini teman-teman gitu ya, meskipun kita statusnya sudah di swab, pastinya juga sangat rentan sekali jika balita itu sampai masuk seperti itu. Ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Lailatul Makfiroh. Untuk acaranya dimulai jam berapa ya Pak pada hari Sabtu itu? Oke, kemarin kita masih kita buka lagi, karena kalau memang 2 sesi berarti yang sesi pagi ada sesi pagi, sesi siang. Cuman kemarin kalau dari jumlah peserta itu kita mau adakan cuma 1 sesi aja. Mulainya itu kalau nggak salah ingat itu jam 9 atau 10. Ya, saya lupa, Bu. Iya, sekitar jam 9 Pak. Jam 9. Kemudian kita jam 9. sudah mulai. Betul. Dengan durasi waktu 2 jam. Ya, kurang lebih nanti 2 jam. 2 jam. Karena 2 jam ya, ya betul, karena kita juga ada di ruangan tertutup juga ya. Kita nggak bagaimanapun kita meminimkan acara tersebut. Ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Feby, Pak Agus. Jika sudah melakukan tes swab antigen pada tanggal 2 karena berasal dari luar kota, apakah perlu swab antigen lagi saat pengambilan toga, Pak Agus? Oke, nanti dokternya aja yang memutuskan ya, atau perlu atau lagi. Nanti kan juga perlu verifikasi dari dokternya, Pak, untuk swabnya antigennya kalau masih berlaku untuk sampai besok, boleh enggak antigen atau enggak. Jadi di swab atau enggak itu nanti dari dokternya nanti. Kalau emang paginya sudah swab ya seperti itu. Itu Bu Rizka ya. Oke, baik Pak. Jadi kayaknya teman-teman lebih baik juga ikut swab-nya kita ya Pak ya, karena hitungannya sudah include ke biaya itu juga kan. Jadi teman-teman tidak perlu menambah biaya lagi untuk melakukan swab antigen di tempat yang lain. Itu. Kemudian, nah ini juga ada saran ini dari Pak Titis ya. Terima kasih Pak sarannya ya. Memang ya sama kayaknya seperti saya Pak Titis ya. Jangan bawa anak-anak bener ya, karena ya eman-eman sekali gitu, sangat eman-eman sekali ketika anak-anak masuk di kondisi seperti itu, maksudnya acara yang serame ini gitu ya, dan ya mungkin ya betul, dan ini sarannya Pak Titis juga bagus sekali. Jadi tolong teman-teman untuk tidak membawa rombongan se-RT untuk datang di acara wisudanya teman-teman gitu ya. Mungkin bisa teman-teman setelah acara wisudanya di hotel gitu ya, kemudian pulang mau ngundang tetangga nggak apa-apa. Jadi di lokasinya teman-teman sendiri, tapi untuk tidak dibawa ke hotel. Jadi seminim mungkin, betul sekali Pak Titis ya, seminim mungkin untuk membawa orang atau rombongan seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan lanjutan ini Pak, dari Mbak Feby ini, jika tidak diperlukan swab lagi, apakah bisa kuota biaya swab itu digunakan untuk tambahan di pendampingnya Pak? Oke, begini Mbak Feby, kalau ini kan kita sudah alokasikan bahwa biaya swab itu untuk peserta, untuk wisudawan dan pendamping. Terus nanti kalau perlu enggaknya di swab, kalau memang paginya sudah swab karena dari luar kota, nah itu nanti yang menentukan adalah dokternya itu, Mbak Feby. Jadi kalau kuotanya bisa dialihkan enggak, nah itu sepertinya enggak bisa, kita sudah alokasikan demikian rupa, karena juga perjanjiannya berapa orang ke dinkesnya, juga kan harus ada pendaftarannya juga toh. Seperti itu. Jadi mohon maaf sekali, kayaknya kalau
di pendamping. Sebenarnya kalau soal tambahan pendamping kan juga bukan hanya masalah swabnya aja, cuman juga berkaitan dengan hotelnya juga, berkaitan dengan hotel dan lain-lainnya juga Mbak Bibi. Pemesanan paknya hotel gitu ya Pak Agus ya. Betul. Oke, mungkin semoga cukup jelas ya Mbak Bibi ya. Iya. Kemudian untuk ada pertanyaan lagi dari Mbak Velasari, jadi undangan untuk wali untuk sampai di lokasi wisuda ini jam berapa ya Pak? Ya kita alokasikan kalau jam 9 sudah mulai, ya kita sudah buka setengah 10, jadi dapat mungkin jam 8, jam 9, jam setengah 9 sudah ada di lokasi ya. Seperti itu. Oke, nanti mungkin juga di undangannya akan Di undangannya pun juga nanti akan disampaikan diperjelas lagi ya. Betul. Oke. Kemudian untuk pengambilan ijazah saja Pak Agus ini tanpa wisuda, biayanya berapa ya? Dan kita dapatnya apa saja untuk biaya segitu? Kalau di surat edaran kemarin adalah senilai 425.000. Oke. Ini saya buka contekan dulu, saya tuh nggak begitu hafal nih. Oke. Jadi biayanya untuk mengambil ijazah itu 425.000, nanti tetap dapat ijazah dan transkrip 10 lembar. Perlengkapan lainnya saya kurang begitu paham. Mungkin juga SKPI atau sertifikat agri-prodi, itu saya nggak tahu. Tapi sejauh saya, sepengetahuan saya adalah ijazah dan legalisir transkrip sebanyak 10 lembar. Seperti itu. Oke. Jadi ini ada hubungannya juga sama yang pertanyaan bawahnya ini Pak dari Rila Evita. Ya ini menanyakan bahwa untuk tidak mengikuti wisuda dan hanya pengambilan ijazah itu kan ada pembayarannya 425. Apakah itu nanti hanya mendapatkan ijazah saja atau mendapatkan seperti yang ikut wisuda gitu ya? Bersama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau yang disebutkan di surat edaran itu adalah yang mereka yang mengikuti wisuda offline. Jadi dapat jasa, transkrip nilai, SKPI, kopi, sertifikat agri-prodi, toga lengkap, selongsong, dan buku kenangan. Tapi kalau yang ijazah saja 425 itu saya belum tahu, ini kaitannya sama bagian akademik ya. Nanti saya tanyakan untuk dapatnya apa aja. Setahu saya dapat jasa sama transkrip nilai. Mungkin SKPI ya, saya nggak tahu. Ya, tapi untuk jelasnya saya tanyakan dulu ke bagian akademik. Ya. Oke, baik Pak Agus. Nah ini ada yang ketinggalan nih kayaknya telat tadi Pak ya. Pengambilan toganya nanti dilaksanakan pada tanggal 2 ya Mbak Fitria ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Fatma. Penambahan pendamping apakah sudah fix ditentukan sedemikian pasti dengan biaya segitu ya Pak? Apakah nanti tidak akan ada biaya pembekalan lagi Pak? Ini kan soalnya saya kurang 2 bulan lagi. Mohon kepastiannya Pak, karena ini curhat ini Pak kayaknya. Bisa dijawab Pak Agus. Oke, Mbak Fatma, ya itu mungkin Mbak Fatma sudah sudah daftarnya tahun lalu ya, sudah 19 itu yang mau ikut yang offline, tapi ya berdasarkan SK yang awal itu memang 1.200.000 untuk 1 wisudawan dan 1 pendamping. Namun karena ada beberapa teman yang pengen Pak, saya pengen berdasarkan 2 orang, pendamping orang tua saya, bapak sama ibu. Saya nggak mau kalau milih saya harus bisa Pak dua-duanya. Makanya kita sediakan slot tambahan 100 tambahan buat teman-teman yang membutuhkan pendamping tambahan. Gitu. Biayanya itu ya insya Allah nggak ada lagi tambahan-tambahan lagi Mbak Fatma ya. Dan penantian Mbak Fatma insya Allah juga akan berakhir pada mulai tanggal 2-3 Juli ya. Nantinya berakhir kayak nunggu apa gitu Pak Agus ya. Iya, insya Allah nggak akan digantung-gantung lagi ini. Karena SE dari surat edaran dari wali kota pun sudah keluar, kita sudah boleh
Kita beli wisuda offline, terus surat grup SK-nya dari rektor juga sudah keluar, kita akan mengadakan secara offline. Insya Allah kalau Allah berkenan jadi laku, jadi nggak usah nunggu lagi. Iya, jadi mungkin ini juga terkait dari ini juga ya, benar Pak. Bentar. Iya. Ini Rapanya karena pengen ikut gabung Rafa. karena di rumah ya Pak, jadi kadang ada gangguan-gangguan gitu. Nah mungkin kalau masalah curhat ini ya Pak ya, Iya. masalah curhat sebenarnya semua segi kehidupan kita semuanya ya memang terdampak gitu ya dari pandemi. Jadi memang kuncinya di sini adalah kita saling mengerti gitu ya. Semoga kondisi ini tetap bisa stabil bahkan bisa membaik gitu ya, sehingga kita memang benar-benar bisa melaksanakan wisuda kita di tanggal 3 Juli 2021 gitu ya. Sehingga ya besar harapan kami teman-teman harus tetap jaga kesehatan sehingga tidak ada pelonjakan AIU gitu ya Pak Agus ya, sehingga nanti bisa tetap terlaksana seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, boleh dikirim PPT? Iya Pak ya, nanti akan di-share ya Pak ya untuk materinya ya Pak. Nanti akan share. Siap. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ahmad Yusuf Sohib ya. Maaf untuk mau mengkonfirmasi penambahan pendamping jadi 2 konfirmasi ke panitia ya Pak. Iya. Jadi Mas kemarin itu ada kita share di grup untuk bagi mereka yang pengen menambahkan pendamping itu bisa mengisi formulir. Tapi mungkin karena Mas Yusuf jarang buka grup, terus ada ada chat yang lain sehingga link-linknya itu ketutup sama chatnya itu. Nah, mungkin kebijakan kita nanti setelah acara ini grup WhatsApp-nya akan diatur agar admin aja yang bisa memposting gitu. Jadi teman-teman biar nggak sampai tenggelam info-info yang ada di situ. Ya. Jadi nanti admin akan mengirim ulang lagi informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan wisuda, dan nanti akan di setting hanya admin yang bisa setting mengirim pesan biar tidak ketinggalan berita. Oke, jadi biar info pentingnya nggak ketumpuk ya Pak Agus ya. Oke, nah kayaknya sudah tidak ada lagi Pak Agus yang bertanya. Jadi saya kira sudah cukup jelas sosialisasi kita pada siang hari ini gitu ya. Kemudian mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mungkin ditanyakan bisa japri juga Pak ya di WA Center yang sudah diinfokan Pak Agus tadi ya Pak Agus ya. Oke, mungkin sekali lagi terima kasih ya Pak Agus atas pengarahannya pada siang hari ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih Pak Rafiq karena sudah hadir mulai dari awal acara sampai akhir acara gitu ya. Maaf saya matikan. Ya Pak, sinyalnya kurang bagus. Oke, tidak apa-apa Pak Rafiq. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir pada acara sosialisasi kita pada siang hari ini. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Mari kita menjaga kesehatan bersama-sama sehingga penantian kita untuk melakukan wisuda offline ini bisa benar-benar terlaksana ya. Sekian dulu dari kami, perwakilan dari panitia pada siang hari ini. Semoga berkenan di hati teman-teman semuanya. Oke, baik, saya akhiri dulu. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di wisuda offline ya. Ya. Semangat semuanya teman-teman. Oke, semangat semuanya. Kalau nggak tahu saya urang. Ya. Orang Sitoria ya.